Jumpa lagi nih sama Kak Vivi. Di sini kakak akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Udah tahu belum adik-adik apa saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung? Iya, benar sekali. Ada tabung, kerucut, dan juga bola. Untuk mempermudah mengingatnya, kalian bisa memakai jembatan keledai botak, bola, tabung, kerucut. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke materi pertama. Luas permukaan dan volume tabung. Kakak punya kaleng susu nih yang berbentuk tabung. Perhatikan dengan baik permukaan dari kaleng susu tersebut ya. Coba bayangkan, bila label kaleng susu tersebut kakak sobek secara vertikal, maka bentuk labelnya menjadi bangun apa? Iya, benar sekali, menjadi persegi panjang. Kemudian bagian alas dan tutupnya kakak potong, maka akan menjadi dua buah lingkaran. Nah, tiga bangun datar tersebut merupakan permukaan dari tabung sekaligus yang membentuk jaring-jaring tabung. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Lihatlah jaring-jaring tabung yang ada pada papan. Sebelumnya kalian sudah tahu kan bagaimana rumus luas lingkaran dan persegi panjang? Nah, di sini luas permukaan tabung merupakan luas dua buah lingkaran ditambah satu buah persegi panjang. Luas dua buah lingkaran adalah 2 dikali pi r kuadrat, dan luas sebuah persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang persegi panjang di sini sama dengan keliling dari alas tabung yang berbentuk lingkaran. Keliling lingkaran yaitu 2 pi r, dan lebar persegi panjang di sini sama dengan tinggi dari tabung, sehingga didapatkan rumus luas permukaan tabung yaitu 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r dikali T. Kita kelompokkan sehingga didapatkan rumus luas permukaan tabungnya yaitu 2 pi r dikali r ditambah T. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus volume tabung. Rumus volume tabung merupakan hasil perkalian luas permukaan alas tabung yang berbentuk lingkaran dengan tinggi tabung. Maka didapatkan rumus volume tabung yaitu pi r kuadrat dikali T. Nah, untuk memperdalam pemahaman, yuk kita ke contoh soal. Pak Hasan ingin mengecat tandon air di rumahnya yang berbentuk tabung. Diketahui tandon tersebut dapat menampung 1540 liter air. Nah, jika diketahui jari-jari alas tandon sama dengan tutup tandon yaitu 0,7 meter, maka berapa luas permukaan tandon beserta tutup yang akan dicat Pak Hasan? Yuk kita hitung. Diketahui volume tandon sama dengan 1540 liter, berarti sama dengan 1,54 meter kubik. Jari-jari sama dengan 0,7 meter. Ditanyakan luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan, maka harus dicari terlebih dahulu tinggi dari tandon, yaitu menggunakan rumus dari volume. Volume tabung sama dengan pi r kuadrat T. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. 1,54 sama dengan 22/7 dikali 0,7 dikali 0,7 dikali T. Sehingga dihasilkan T sama dengan 1. Setelah didapatkan T sama dengan 1, maka luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung, sama dengan 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r T. Kemudian kita substitusikan semua nilai-nilainya dan dihasilkan 7,48. Jadi luas tandon yang akan dicat Pak Hasan yaitu seluas 7,48 meter persegi. Selanjutnya kita ke materi kedua yaitu rumus luas permukaan dan volume kerucut. Kakak punya kerucut nih. Apabila kerucut ini kakak belah akan menghasilkan jaring-jaring seperti yang tergambar pada papan. Luas permukaan kerucut adalah luas selimut kerucut yang berbentuk juring ditambah dengan luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Untuk rumus luas alas kerucut sudah tahu kan? Iya, benar sekali. Pi r kuadrat yang merupakan rumus luas lingkaran. Kemudian bagaimana rumus luas dari jurung lingkaran tersebut?
Nah, perhatikan juring lingkaran ABC. Merupakan juring dari sebuah lingkaran. Lingkaran yang besar ya, kita sebut sebagai lingkaran A. S merupakan jari-jari dari lingkaran A. Kemudian, ingatkah kalian mengenai perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran? Nah, di sini aturan tersebut dapat diterapkan. Luas juring ABC dibanding dengan luas lingkaran A sama dengan besarnya sudut ABC dibanding dengan besarnya sudut lingkaran atau sudut satu putaran penuh. Namun besarnya sudut ABC tidak diketahui nih adik-adik, maka diperlukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, ingatkah kalian mengenai perbandingan antara panjang busur dan keliling lingkaran? Panjang busur BC dibanding dengan keliling lingkaran A sama dengan besarnya sudut ABC dibanding dengan besarnya sudut lingkaran atau sudut satu putaran penuh. Panjang busur BC sama dengan keliling dari alas yang berbentuk lingkaran, sehingga panjang busur BC adalah 2πr. Kemudian dari persamaan pertama dan kedua tadi kita dapatkan luas juring ABC dibanding dengan luas lingkaran A sama dengan panjang busur BC dibanding dengan keliling lingkaran A. Kita operasikan sehingga didapatkan luas juring ABC sama dengan panjang busur BC dibagi dengan keliling lingkaran A dikali luas lingkaran A. Kemudian kita substitusikan sehingga didapatkan luas juring ABC sama dengan 2πr dibagi 2ps dikali ps kuadrat. 2ps pada pembilang kita bagi dengan 2ps pada penyebut sehingga didapatkan luas juringnya yaitu PRS. Luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut kerucut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Kita lakukan pengelompokan sehingga didapatkan rumus luas permukaan kerucut yaitu PR dikali R ditambah S. Nah, masih ada satu masalah lagi nih adik-adik. Bagaimana kalau yang diketahui hanya jari-jari alas kerucut dan tinggi kerucut, sedangkan panjang S tidak diketahui? Nah, yuk kita cari tahu panjang S terlebih dahulu. Bagaimana rumusnya? Perhatikan kerucut pada papan. Jika tinggi kerucut adalah T dan jari-jari alas kerucut adalah R, maka S bisa kita cari tahu dengan rumus Pitagoras. Maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kedua ruas kita akarkan sehingga didapatkan rumus S yaitu S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita lanjut ke rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Masih ingat kan volume tabung? Iya, benar sekali. Volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali T. Maka rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali PR kuadrat dikali T. Untuk memperdalam pemahaman sama seperti sebelumnya, kita lanjut ke contoh soal. Pada hari Minggu, Dewi pergi ke taman. Di ujung taman, ia melihat sebuah stand yang ramai pembeli. Karena penasaran, akhirnya Dewi menghampiri stand tersebut. Tada! Ternyata sebuah stand eskon pelangi. Bungkus eskon pelangi begitu unik, yaitu berbentuk kerucut. Karena tertarik, akhirnya Dewi memutuskan membeli satu eskon pelangi. Dewi kepikiran berapa ya volume dari eskon pelangi tersebut. Lalu, berapa juga ya luas permukaannya jika setelah diukur tinggi eskon pelangi sama dengan 24 cm dan jari-jari tutup eskon pelangi yaitu 7 cm. Yuk kita hitung. Diketahui tinggi eskon pelangi sama dengan 24 cm. Jari-jari tutup eskon pelangi sama dengan 7 cm. Ditanyakan volume dan luas permukaan. Kemudian, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 PR kuadrat T.
Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24 sama dengan 1232. Kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Kemudian S adalah sisi miring. Kita cari terlebih dahulu sisi miring sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilainya. S sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Dihasilkan nilai S yaitu 25. Kemudian nilai S sama dengan 25 kita substitusikan pada rumus luas permukaan kerucut, yaitu 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 22/7 dikali 7 dikali 25. Kemudian dihasilkan nilai yaitu 704. Jadi diperoleh volume S pelangi yaitu 1232 cm3 dan luas permukaan beserta tutup yaitu 704 cm². Lanjut ke materi yang terakhir yaitu rumus luas permukaan dan volume bola. Seorang ilmuwan bernama Archimedes dalam karyanya yang berjudul On Spheres and Cylinder menyatakan bahwa sebaran tabung yang memiliki jari-jari yang sama dengan jari-jari bola dan tingginya sama dengan diameter bola, maka luas permukaan tabung sama dengan 3/2 dikali luas permukaan bola. Dengan kata lain, perbandingan luas permukaan bola yang memiliki jari-jari R dengan luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari R dan tinggi 2R adalah 2/3. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan Archimedes didapatkan luas bola sama dengan 2/3 dikali luas tabung sama dengan 2/3 dikali 2πr dikali R ditambah T. Tadi T-nya sama dengan 2R, kita substitusikan sehingga didapatkan luas permukaan bola adalah 2/3 dikali 2πr dikali R ditambah 2R. Kita operasikan sehingga didapatkan luas permukaan bola sama dengan 4 dikali PR kuadrat. Kita lanjut ke rumus volume bola. Rumus volume bola adalah 4/3 dikali PR pangkat 3. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk memperdalam pemahaman, yuk kita lanjut ke contoh soal. Cici ingin membuat makanan bola-bola wafer coklat raksasa yang berisi coklat cair dan berlapis coklat. Jika ia ingin membuat bola-bola coklat dengan diameter 20 cm, maka berapa volume coklat cair yang dapat dimasukkan dalam bola-bola wafer tersebut? Dan berapa juga luas bola-bola wafer yang harus dilapisi coklat? Yuk kita hitung. Diketahui diameter sama dengan 20 cm, berarti jari-jari sama dengan 10 cm. Ditanyakan volume dan luas permukaan. Kemudian, volume bola sama dengan 3/4 PR kubik, sama dengan 3/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 10, sama dengan 2355. Kemudian, luas permukaan bola sama dengan 4 PR kuadrat, sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10, sama dengan 1256. Jadi, diperoleh volume coklat cair yang dapat ditampung bola-bola wafer yaitu 2355 cm3. Dan luas permukaan bola-bola wafer yang harus dilapisi coklat yaitu 1256 cm². Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.